Assalamualaikum. Hai, selamat datang di channel saya. Bagi rekan-rekan guru yang sedang bingung untuk melaksanakan P5 di sekolahnya, yuk simak video saya tentang kegiatan P5 yang telah saya lakukan di sekolah saya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5 merupakan proyek yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka. Sebagai pelaksana implementasi kurikulum Merdeka dengan jalur sekolah penggerak angkatan kedua SMP Negeri 13 Makassar, tempat saya mengajar telah melaksanakan tiga tema proyek yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, P5 yang pertama dilaksanakan pada akhir semester ganjil pelajaran 2022-2023 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik berkarya tanpa batas yang dilaksanakan Ekobrik dan Ekoenzim. Nah, kemudian P5 yang kedua dan ketiga itu dilaksanakan secara bersamaan pada awal semester genap pelajaran 2022-2023 dengan tema kewirausahaan Untiku Cuanku dan Suara Demokrasi Pemimpinku Idolaku. Melalui kesempatan ini, izinkan saya membagikan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya. Proyek yang akan saya bahas adalah tema P5 tentang kewirausahaan dengan topik Untiku Cuanku. Nah, di topik Untiku Cuanku terdapat 4 jenis olahan yang terbuat dari pisang. Yang pertama, pisang hijau, segara Belanda, keripik pisang, pisang nugget. Siswa diberikan kebebasan dalam memilih jenis olahan pisang yang ingin mereka wirausahakan. Kelas yang saya dampingi adalah kelas pisang nugget. Waktu pelaksanaan P5 ini dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 sampai 10 Maret 2023. Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk rekan-rekan guru yang akan berproyek guna menyempurnakan pengimplementasian kurikulum Merdeka. Sayangnya, ada tantangan yang kami hadapi saat memulai proyek ini. Saat itu cuaca sangat ekstrim, hujan deras dan angin sangat kencang selama kurang lebih seminggu di Makassar. Sehingga sebahagian wilayah di kota Makassar mengalami dampak banjir. Termasuk sekolah saya. Langkah-langkah yang kami lakukan selama cuaca ekstrim adalah melaksanakan pembelajaran P5 secara daring dan dilanjutkan kembali dengan tatap muka setelah cuaca baik sesuai rundown yang telah kita buat. Strategi yang saya gunakan selama daring adalah saya melaksanakan pembelajaran P5 bersama siswa melalui grup WhatsApp kami dan Google Meet. Yuk kita lihat proses atau tahapan apa sih yang dilalui oleh siswa dalam melaksanakan kegiatan P5 di tema kewirausahaan. Jadi yang pertama itu adalah tahap eksplorasi konsep, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi nyata, refleksi, dan evaluasi itu yang terakhir. Nah, di tahap eksplorasi konsep, siswa diajak untuk mengetahui lebih dalam pengetahuan tentang kewirausahaan, pelaku usaha sukses, menumbuhkan kreativitas, dan yang penting kerja tim. Tahap kontekstualisasi mempunyai tujuan agar siswa mengalami langsung dan belajar dari proses kewirausahaan dari pelaku usaha di sekitar lingkungan sekolah. Nah, di tahap kontekstualisasi ini siswa mendapatkan materi dari kewirausahaan di mana pemateri kami adalah pemateri ahli dari alumni di sekolah kami yang lokasinya tempat produksinya tidak jauh dari sekolah kami. Pada tahap aksi nyata, nah di sini nih yang paling seru, siswa mulai melakukan dan mempraktekkan ilmu yang telah mereka pelajari dengan membuat pisang nugget yang nantinya akan ditampilkan di gelar karya selama 1 hari pada tanggal 10 Maret 2023. Jadi hal tersebut menjadikan pengalaman siswa yang tidak akan mereka lupakan. Nah, siswa belajar bagaimana mendesain logo, membuat kemasan, melakukan pemasaran, sampai dengan melakukan promosi dari produk yang akan mereka jual. Pokoknya berkesan sekali buat mereka. Nah, hasilnya pada tahap terakhir yang dilalui oleh siswa adalah tahap refleksi dan evaluasi. Yang pada tahap ini mereka belajar untuk membaca umpan balik yang diberikan oleh pengunjung, melakukan evaluasi, membuat laporan, merancang tindak lanjut bagi pribadi dan sekolah. Semua tahap yang dilakukan oleh siswa dibimbing oleh wali kelas dan satu guru pendamping di setiap kelasnya. Mereka akan mendapatkan laporan kegiatan P5 ini pada rapor P5 yang akan diberikan setiap akhir tahun ajaran. Respon yang diberikan atau respon yang didapatkan oleh siswa adalah mendapat apresiasi yang luar biasa oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, pengawas sekolah, dan orang tua siswa yang hadir pada gelar karya untuk menyaksikan hasil dari pembelajaran P5 yang telah dilakukan oleh siswa. Yay, finally!
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, outputnya mampu menjadi generasi yang memiliki kesadaran diri yang kuat, memiliki jiwa pembelajar berlandaskan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi, ciptakan kegiatan yang menjadi karakter daerah dan potensi yang ada. Semoga video berbagi praktik baik sederhana saya ini bisa bermakna dan bermanfaat. Mempelajari kurikulum merdeka bukan adu siapa cepat atau siapa yang paling hebat, tapi bagaimana proses belajar dan berkolaborasi. Ayo, semangat berbagi dan menginspirasi untuk negeri. Sampai jumpa.